Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Channelnya para guru Indonesia konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, setelah kita cek regulasi Peraturan Menteri Keuangan, ternyata tidak semua ASN itu ya secara aturan termasuk kategori penerima tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi dalam pencairan THR Bapak Ibu. Seperti apa itu? Mari kita lihat informasinya. Jadi Bapak Ibu, ada 2 informasi yang akan kami sampaikan di video kali ini. Disimak sampai tuntas agar tersampaikan dengan komprehensif dan holistik informasinya. Yang pertama terkait tambahan 1 bulan ya tunjangan sertifikasi guru dalam THR. Nah, ini yang kedua adalah terkait informasi terbaru pencairan TPG triwulan 1. Ada informasi dari admin Info GTK yang Bapak Ibu perlu ketahui. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, terkait tambahan 1 bulan, TPG dalam THR guru. Jadi berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2025, ini tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 tahun 2025 Bapak Ibu. Nah, ternyata ada di pasal 9, kita langsung ke pasal 9 Bapak Ibu ya. Oke, ini dia. Disebutkan di sini bahwa THR tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi PNS P3K. Jadi ada disebutkan PNS dan P3K. Nah, lanjutan dari pada pasal ini ada di pasal di ayat 20, kita lihat Bapak Ibu ya. Di ayat 24 Bapak Ibu. Nah, tadi kan disebutkan bahwa yang mendapatkan THR itu diantaranya PNS dan P3K. Ternyata ada pengecualian Bapak Ibu di ayat 24. Di sini disebutkan, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi P3K yang dimaksud pada ayat 1 tadi berlaku ketentuan. Jadi ada ketentuan untuk teman-teman guru P3K. Pastikan informasi ini disebar ke teman-teman guru P3K untuk mengetahui, jangan sampai mengharap ternyata dia masuk kategori yang tidak masuk ketentuan ini. Apa ketentuannya? Seperti ini. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Kalau masa kerjanya kurang dari 1 tahun seorang P3K, itu diberikan tunjangan hari raya dan gaji 13 secara proporsional. Nah, dengan perhitungan tertentu. Jadi kalau masa kerjanya kurang dari 1 tahun, itu tetap dapat THR dan gaji 13. Cuma ada perhitungannya Bapak Ibu, ada proporsionalnya. Sebentar kita akan lihat ya, kita baca dulu di ayat bagian B dari ayat 24 ini. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan ya sebelum hari raya tidak diberikan THR. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman guru P3K yang masa kerjanya setelah diangkat sebagai P3K itu kurang dari 1 bulan sebelum hari raya, maka dia dinyatakan tidak menerima THR, tidak diberikan THR. Ini bukan kami yang menyampaikan seperti ini, tapi kami berdasarkan regulasi yang ada Bapak Ibu ya, yang kita lihat Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 2025. Ini perlu dipahami karena bisa jadi ada teman-teman yang tidak menerima, merasa P3K tapi tidak menerima. Pasti akan bertanya-tanya apa penyebabnya. Ternyata ada memang diregulasi bahwa kalau P3K itu kurang dari 1 tahun masa kerjanya, kurang dari 30 hari ya, 1 bulan, kurang dari 1 bulan masa kerjanya sebelum hari raya itu tidak diberikan THR. Nah, itu regulasinya Bapak Ibu. Di bagian ketiga, di bagian C, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan sebelum 1 Juni tidak diberikan gaji 13. Nah, kalau pencairan gaji 13 nanti, kalau masa kerjanya berdasarkan SK P3K tentunya kurang dari 30 hari sebelum tanggal 1 Juni, maka tidak diberikan gaji 13 Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ini terkait gaji 13 dan THR. Nah, dari 3 ayat ini kita simpulkan, yang pertama, kalau masa kerja P3K itu kurang dari 1 tahun, dia tetap dapat THR dan gaji 13. Hanya ada perhitungan tertentunya. Nah, kita lihat sebentar. Yang kedua adalah, kalau P3K itu masa kerjanya kurang dari 1 bulan sebelum hari raya tahun 2025 ini, maka dia tidak mendapatkan THR. Ya. Selanjutnya, terkait gaji 13, kalau masa kerjanya kurang dari 1 bulan sebelum tanggal 1 Juni nanti, maka dia tidak diberikan gaji 13 Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu regulasinya.
Nah, kembali ke ayat 1 tadi, kalau P3K itu kurang dari 1 tahun, dia tetap dapat THR dengan perhitungan sebagai berikut. Di ayat 25 nih dijelaskan bahwa tunjangan hari raya, THR dan gaji 13 secara proporsional ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 24 huruf A di atas tadi, itu dihitung berdasarkan bulan kerja dengan rumus seperti ini. N/12 dikali penghasilan Bapak Ibu. Jadi masa kerjanya dikali penghasilan dalam 1 bulan dibagi 12. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya masa kerjanya Bapak Ibu 10 bulan, maka 10 dikali penghasilan Bapak Ibu dalam 1 bulan sebagai P3K itu dibagi 12. N di sini keterangannya lamanya bulan bekerja sebagai P3K Bapak Ibu ya. Nah seperti itu perhitungannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kurang dari 1 tahun, itu tetap dapat. Tapi ini perhitungannya ada proporsionalnya. Tapi kalau kurang dari 1 bulan sebelum hari raya, maka itu tidak dapat THR. Gitu Bapak Ibu ya. Ini perlu dipahami oleh teman-teman P3K. Kalau untuk PNS, kami tidak menemukan pengecualian. Di sini disebutkan semua PNS dapat, termasuk juga CPNS dapat di angka 80%. Tapi kalau kita ke tahun 2025 ini, kita ketahui bahwa tidak ada CPNS guru kan, seperti itu. Pun ada seleksi CPNS tahun 2024 kemarin, tapi itu pengangkatannya kan belum ada sampai saat ini memang seperti itu Bapak Ibu. Ya, pengeskaannya seperti itu, penyerahan SK-nya, penetapan SK seperti itu. Nah, kalau tidak dapatkan THR, otomatis tidak dapat juga komponen tambahan 1 bulan itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya termasuk P3K yang masa kerjanya kurang dari 1 bulan sebelum hari raya, otomatis Bapak Ibu tidak dapat THR dan juga tidak dapat tambahan 1 bulan. Karena tambahan 1 bulan itu, 1 bulan tunjangan sertifikasi, itu menjadi komponen atau bagian daripada THR. Ya, dia tidak terpisah. Kenapa tidak terpisah? Karena memang dia di regulasi yang sama, di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, dan juga juknisnya sama di sini di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Ini yang kita lihat berdasarkan regulasi. Silakan dikoreksi jika dianggap keliru ya, tapi kita lagi-lagi berdasarkan regulasi. Nah, ini informasi yang pertama tadi Bapak Ibu terkait tambahan 1 bulan TPG dalam THR guru. Yang kedua adalah terkait informasi terbaru pencairan TPG triwulan 1. Baru-baru ini admin Info GTK ya, tim validasi itu menyampaikan seperti ini melalui salurannya. Untuk kawan-kawan yang masih 13 di kode 13 yang menunggu verifikasi bank ya, tetap sabar menunggu arahan. Kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman operator dinas pendidikan. Jangan mudah termakan isu dan hoax. Kemudian berikutnya disampaikan juga, ini informasi supaya Sobat Mimin paham. Ada beberapa prosedur rutin terpisah yang dilakukan oleh admin sampai status dokumen menjadi SK. Yang pertama, penarikan dan pengolahan data, update rekening, pengusulan SK, penerbitan SK, kemudian penyaluran tunjangan. Prosedur nomor 1 yaitu penarikan dan pengolahan data itu dilakukan setiap antara 7 sampai 14 hari. Tidak ada jadwal pasti nih Bapak Ibu. Jadi antara 7 sampai 14 hari. Hasil dari prosedur ini adalah kode 1 atau 2 menjadi 13 atau 16, menjadi menunggu verifikasi bank atau menunggu usulan dari dinas. Yang kedua adalah kode 13, 16, 7 menjadi 2 karena ada perubahan data. Jadi ada juga teman-teman guru yang tadinya sudah 13 tinggal menunggu verifikasi bank, atau 16 menunggu pengusulan dinas, atau bahkan menunggu penerbitan SK di kode 07 itu menjadi 2. Nah, itu karena ada perubahan data Bapak Ibu. Yang kedua, prosedur 2 dilakukan setiap ada hasil verifikasi rekening yang masuk. Tidak ada jadwal, tergantung masukan dari bank. Hasil dari prosedur ini adalah 13 menjadi 16. Jadi kalau sudah terverifikasi bank, dia akan menjadi 16 Bapak Ibu. Nah, prosedur 3, pengusulan dilakukan oleh dinas. Prosedur ini menghasilkan dari 16 menjadi 7 kodenya. Dari menunggu pengusulan oleh dinas menjadi menunggu penerbitan SK. Terus prosedur 4 adalah penerbitan SK dari kode 07 menjadi kode 8, menunggu menjadi terbit SKTP-nya Bapak Ibu.
Nah, terus prosedur 5 adalah penyaluran tunjangan. Tidak ada jadwal resmi, tergantung banyaknya SK yang terbit. Tidak ada perubahan kode. Nah, ini yang perlu diketahui terkait pencairan nih. Jadi tidak ada jadwal resmi kapan pencairannya. Tergantung banyaknya SK yang terbit. Tidak ada perubahan kode. Jadi kalau Mimin beri informasi ada penarikan data, maka perubahan hanya terbatas pada kode 1 atau 2 menjadi 13 atau 16. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi penarikan data itu memang dari kode tidak valid dia menjadi 13 atau 16. Seperti itu Bapak Ibu. Ini informasi dari tim validasi Info GTK. Nah teman-teman yang menunggu pencairan itu di prosedur 5 nih, berarti kita ya menunggu penyaluran tunjangan. Jadi tidak ada jadwal resmi, yang penting SK-nya sudah terbit ya kita nunggu aja Bapak Ibu, karena sudah tidak ada perubahan kode-kode, yang ada adalah proses pencairan. Demikian informasi ringkas hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.